Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Season kedua ini diawali dengan daun-daun yang berguguran dan terlihat tangan seseorang yang pakaiannya sudah compang-camping. Orang itu terikat di pohon dengan akar-akar yang melilitnya. Orang itu ternyata adalah Alan yang sudah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Alan berujar di dalam hati, "Aku tidak tahu bagaimana ini terjadi, tapi tidak diragukan lagi." Itu saat semuanya dimulai. Scene pun melanjutkan dari episode sebelumnya. Ruffle meminta Alan agar diam saja sampai duta besar Aslan datang ke sana. Alan terdiam, lalu bertanya, "Memangnya apa hubungannya duta besar Aslan dengan dirinya?" Yang harus tetap diam. Ruffle pun menjawab dengan kesal, "Aslan itu berbeda dari kita. Jadi jika kau membuat kesalahan, bisa-bisa kita akan berada dalam banyak sekali masalah." Mereka itu memuja dewa kematian, karena hal itu seorang necromancer dianggap sebagai priest dan bangsawan oleh mereka. Jadi, bagaimana reaksi mereka jika merasa seperti sedang ditindas oleh kerajaan Holy Empire? Terlebih lagi, jika mereka melihatmu, seseorang yang sempat menekan seluruh order yang penuh dengan para necromancer. Alan bertanya, apa yang harus ia lakukan? Sedangkan ini masih wilayah dari Holy Empire? Jadi, apa aku harus membiarkan para Dark Order yang mengacau di tempat ini? Ruffle membalas bahwa maksudnya bukanlah begitu. Namun janganlah memicu hal yang bisa berakhir menjadi konflik. Karena bagaimanapun mereka datang ke sini untuk membuktikan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan para Dark Order, dan karena itulah kemungkinan mereka akan memanfaatkanmu yang telah mengalahkan para Necromancer. Jadi, tetap diamlah karena sudah banyak masalah yang harus kita khawatirkan di sini. Namun, Alan meminta suatu permintaan kepada Ruffle. Ruffle menanyakan, memangnya permintaan apa yang dimintanya? Alan meminta buku sihir Raja Necromancer Amon. Ruffle bertanya, kenapa Alan meminta buku itu? Bukankah ada banyak buku Necromancer di sini? Alan memberitahu bahwa ia telah membaca semuanya, namun untuk buku itu telah disegel oleh Holy Emperor, yang membuatku tidak bisa membaca buku itu. Mendengarnya, Ruffle mengiyakan permintaan Alan, namun ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Holy Emperor. Alan dengan nada meremehkan bertanya, apakah memang Ruffle harus meminta izin kepada Holy Emperor hanya untuk memberikan buku sihir Amon kepadanya? Padahal itu adalah permintaanku agar tetap diam di sini. Ruffle yang mendengarnya mencoba menahan rasa kesalnya dan berkata bahwa ia akan menyelinap untuk mengambil buku sihir Amon untuk Alan. Alan pun senang dan memuji kakaknya itu. Scene pun berpindah ke beberapa saat setelahnya. Terlihat Alan yang sedang berjalan sembari berujar di dalam hati, "Aku memang berencana untuk tetap diam. Namun siapa yang menyangka bahwa aku akan mendapatkan buku sihir Amon? Jadi sekarang apa yang harus kulakukan sampai duta besar Aslan datang?" Oh iya, sepertinya Charlotte sedang berlatih di sekitar sini. Namun terlihat Charlotte yang melihat Alan dari belakang. Ia pun menghampiri Alan dan menyapanya. Alan pun menoleh dan melihat Charlotte yang baru saja ia pikirkan. Namun saat Alan memperhatikan wajah Charlotte yang sedikit terluka, ia bertanya, apa yang terjadi kepada wajahnya? Charlotte ingin menjelaskannya, namun saat ia ingin berkata yang mulia, Alan memintanya agar tidak memanggilnya. Seperti itu karena ia akan tinggal di perpustakaan akademi untuk beberapa waktu. Jadi jika identitasnya ketahuan itu akan sedikit merepotkan. Jadi untuk sekarang, panggil saja aku Jeron Lafang. Charlotte bertanya apakah maksud Alan ia akan menyamar sebagai putra dari penguasa Jenard di Ronia. Namun Charlotte tidak jadi bertanya dan langsung memberikan salam kepada Alan. "Saya Charlotte Harries, memberikan salam kepada Tuan Muda Jeron." Alan senang karena Charlotte yang cepat paham dengan permintaannya. Namun Alan sedikit terkejut karena ia mendengar bahwa Charlotte sudah mendapatkan nama keluarga Harris. Alan bertanya sejak kapan Charlotte mendapatkan nama belakangnya. Charlotte memberitahu bahwa beberapa hari lalu Yang Mulia telah memberikannya. Nama belakang itu, Alan yang mendengarnya berujar di dalam hati, "Aku sempat melihat nama belakang itu saat mempelajari tentang keluarga kerajaan
dan nama itu milik keluarga yang telah dimusnahkan oleh Raja Necromancer Amon 50 tahun yang lalu. Mereka adalah pasukan yang berada di samping pasukan Heavenly dan pasukan Red Cross, Green Cross, Holy Cross, Imperial Cross, dan mereka adalah eksistensi keenam yang bisa menggunakan kekuatan mereka dengan bebas. Itulah hal yang kubaca saat itu, namun aku masih tidak mengetahui berapa kuat mereka sebenarnya. Alan kembali bertanya, kenapa Charlotte mendapatkan luka di wajahnya? Apakah itu karena nama belakang yang ia dapatkan? Charlotte tidak membenarkan apa yang dikatakan Alan. Alan pun kembali menebak, apakah ada seseorang di akademi yang mengganggumu? Atau itu karena si Grill itu? Charlotte tidak membenarkannya. Karena Grill adalah ayah yang penyayang. Dan kegiatanku di sini, selain berlatih, aku hanya ke kelas sebentar. Jadi aku tidak sempat memiliki banyak percakapan dengan orang lain di akademi. Dan luka ini aku dapat saat berlatih. Ellen bertanya kenapa Charlotte tidak mendapatkan perawatan. Karena bukankah hanya dengan 1 botol air suci cukup untuk menyembuhkan lukanya? Charlotte pun menjelaskan waktu ia sedang berlatih, Oscar memberitahu kepada Charlotte bahwa mereka harus terbiasa dengan rasa sakit. Karena jika mereka tidak terbiasa, maka akan membuat rasa ragu saat terluka dan keluarga Holy Emperor tidak membutuhkan knight semacam itu. Karena Charlotte ingin menjadi paladin yang melayani Alan dan juga menjadi perisai dan pedangnya, jadi ia rela merasakan rasa sakit agar mentalnya menjadi kuat. Alan yang mendengarnya menganggap hal itu adalah omong kosong. Sembari Alan memegang pipi Charlotte, ia pun menyembuhkan lukanya. Seketika semua luka Charlotte langsung sembuh. Alan pun kembali berkata, kenapa harus menahan rasa sakit, sedangkan aku bisa langsung menyembuhkanmu saat kau terluka? Karena bukankah kau bilang kau adalah paladin eksklusifku? Charlotte yang mendengarnya menjadi tersipu malu hingga membuatnya terdiam karenanya. Namun hal itu membuat orang-orang memperhatikan mereka berdua. Alan, yang melihat mereka diperhatikan orang-orang, langsung melepaskan tangannya dari pipi Charlotte. Sembari berjalan, Alan mengatakan bahwa jika lain kali Charlotte terluka, ia harus mencarinya, karena ia bisa langsung menyembuhkannya tanpa meninggalkan bekas luka. Namun, Charlotte masih terdiam karena apa yang dilakukan Alan barusan. Alan bertanya apakah Charlotte mendengar perkataannya barusan. Dengan wajah senangnya, Charlotte mengiyakan perkataan Alan. Mereka pun akhirnya berjalan meninggalkan tempat itu. Lalu, scene pun berpindah ke beberapa saat setelahnya. Terlihat Dian yang mengeluh karena Alan yang memanggilnya hanya karena Charlotte pergi berlatih. Ia bertanya apakah Alan benar-benar sebosan itu. Alan membalas, ya, memangnya apalagi yang harus kulakukan? Tidak mungkin kan aku mengganggu latihannya. Terlihat Charlotte yang sebelumnya memberitahu Alan bahwa dirinya akan menjadi lebih kuat demi Alan hari ini juga. Dengan mengeluh, Alan merasa dirinya yang sangat membosankan. Dian yang mendengarkan ucapan Alan, ia menjadi sedikit kesal. Karena Alan malah mengatakan hal-hal semacam itu, padahal dirinya sudah datang dengan berlari ke sana, sampai-sampai ia meninggalkan tugasnya. Alan pun bertanya, bagaimana pekerjaanmu sekarang? Dian menjawab bahwa ia masih mengurus para necromancer. Karena meskipun mereka telah menghancurkan markas besar Dark Order di Humite, namun para necromancer tetap terus bermunculan. Dan meskipun kami menangkap dan menginterogasi mereka, kami masih tidak bisa menemukan apapun. Mendengarnya Alan kesal, karena para necromancer itu sangat gigih dengan apa yang mereka inginkan. Apalagi melihat bagaimana keras kepalanya. Pikiran mereka mungkin saja rencana kekacauan mereka akan masih memberikan dampak kepada Holy Empire. Ia menanyakan, bagaimana kabar dari Duta Besar Aslan? Dian mengatakan bahwa Duta Besar Aslan akan tiba sesuai dengan yang dijadwalkan. Namun, Alan merasakan firasat buruk tentangnya. Lalu terlihat seseorang yang menghampiri mereka, sembari berkata, bukankah ini Pangeran Ketujuh? Mereka berdua pun menoleh ke arahnya. Alan yang tidak tahu siapa itu. Ia bertanya ke Dian. Namun Dian langsung memberikan hormat kepada Putri Mahkota. Alan yang mendengar bahwa orang itu adalah Putri Mahkota, ia langsung menggunakan sistem pemindai informasi, tertulis di panel sistem, Rose Dalina 45 tahun. Karakteristik, tubuh, lemah, pikiran yang lemah, kebingungan, dan kekacauan akibat obsesi gilanya. Setelah melihat informasi itu, Alan akhirnya mengetahui bahwa orang itu adalah istri kedua putra mahkota, atau bisa dibilang ibunya, Rufel. Tapi melihat karakteristiknya yang seperti itu, apakah tidak akan menjadi masalah? Ujarnya di dalam hati, sembari bersembunyi di belakang Dian. Dalina mengatakan bahwa ia senang karena bisa bertemu dengannya di luar seperti ini. Dan apa yang Pangeran Ketujuh akhir-akhir ini
sedang lakukan? Alan menjawab bahwa ia akan masuk akademi untuk beberapa waktu. Mendengarnya, Dalina bertanya, apakah Alan sudah mendapatkan izin dari Ruffel untuk masuk ke akademi sementara waktu? Alan yang mendengarnya sedikit bergetar. Dalina dengan senyuman mengerikannya berkata, "Ah, dasar anak itu benar-benar." Alan yang mendengar perkataannya berpikir apakah ia mau mengaturnya. Karena aku juga pangeran sama seperti putranya. Dalina pun mengatakan bahwa ia sedikit kecewa karena tidak mendengar tentangmu langsung dari pangeran kedua. Namun saat Alan mau mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja muncul Ruffel yang berlari ke arah mereka sembari memanggil ibunya. Ia bertanya, apa yang ibunya sedang lakukan di sini, dan bahkan tidak menghubungiku sebelumnya. Dalina sembari memeluk anaknya, berkata, "Ruffel anakku tersayang, aku datang ke sini, tentu saja karena aku akan mengunjungimu, karena anakku tidak mengunjungiku." Namun Ruffel merasa malu dengan perilaku ibunya. Kepadanya, ia meminta agar tidak diperlakukan seperti itu di depan orang-orang. Tapi ibunya tidak peduli dan mengatakan bahwa jika putra mahkota bisa melihatmu sebesar ini, sekarang ia pasti akan sangat senang. Namun Ruffel tidak mengatakan apapun mendengar kata ibunya. Setelahnya Ruffel pun memberikan sesuatu ke Alan. Alan bertanya, "Memangnya benda apa ini?" Ruffel pun membukanya dan mengatakan bahwa itu adalah buku sihir Amon sang Raja Necromancer. "Ini kan yang kau mau, aku sudah mengambil buku ini dari ruang bawah tanah akademi, dan sekarang aku akan keluar dulu dengan ibuku. Jadi jangan lupa dengan janjimu." Alan berjanji dirinya tidak akan kemana-mana dan hanya berdiam diri di sini, seperti orang yang sudah mati. Jadi pergilah. Ruffel dan ibunya pun pergi menggunakan kereta kuda. Setelah mereka pergi, Alan bertanya ke Dian, "Kenapa pangeran ketiga Ruffel berubah menjadi pangeran kedua? Jadi, bukankah lebih baik kalau kau memberitahuku semuanya?" Dian terdiam lalu mengatakan bahwa pertanyaan Alan itu bahkan para bangsawan tidak mau membicarakannya. Namun sekarang aku akan menjelaskannya kepada Anda bahwa Rose Dalina, istri kedua putra mahkota, memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. Karena setelah menikah, ia langsung hamil. Namun semua itu berubah karena anak yang berada di dalam kandungannya terlahir dengan tali pusar yang melilitnya. Jadi karena putra mahkota merasa bersalah atas kematian anak itu, ia memberikan gelar pangeran kedua ke anak itu. Namun, Rose Dalina sangat terpukul dengan kejadian itu dan tidak bisa melupakannya. Bahkan jika ia melihat benda yang berbentuk seperti bayi, ia akan memanggil benda itu sebagai pangeran kedua. Melihat istri keduanya yang bertingkah seperti itu, putra mahkota memutuskan untuk memiliki anak kedua darinya. Dan anak yang terlahir berikutnya, Alan memotong dan berkata, "Maksudmu, Ruffel?" Lalu sekarang istri kedua putra mahkota masih melihat Ruffel sebagai anak pertamanya yang telah meninggal. Dian membenarkannya, namun hal itu memunculkan masalah baru. Saat sebelum pangeran ketiga lahir, Rose Dalina melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh ia lakukan. Karena ia mencoba menghidupkan kembali pangeran kedua. Alan yang mendengarnya terkejut karena ia dengar hanya dia saja orang yang berhasil menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Jadi apa maksudnya? Dihidupkan kembali sebagai seorang undead. Dian membenarkannya. Dan itu adalah hal yang terlarang di kerajaan ini. Alan bertanya, bagaimana dia bisa melakukannya? Apakah dia adalah seorang necromancer? Dian menjawab bahwa mereka juga masih belum mengetahui detailnya secara lengkap, dan karena hal itu semua necromancer di kerajaan ini dihabisi, karena ada yang berspekulasi bahwa mereka lah yang telah menghasut istri kedua putra mahkota. Alan yang mendengarnya berujar di dalam hati, tadi tertulis di panel sistem milik wanita itu, obsesi berat kepada kebingungan dan kekacauan. Jadi apakah hal itu yang ia rasakan terhadap Ruffel? Tiba-tiba saja scene berpindah ke kereta kuda yang dinaiki oleh Ruffel dan ibunya. Terlihat Dalina yang mengatakan bahwa Alan Alphonse terlihat sehat, namun sayang sekali karena ia tidak ikut meninggal bersama Yulicia. Ruffel yang mendengarnya mengatakan bahwa Alan masihlah saudaranya. Jadi kurasa omonganmu agak sedikit, namun ibunya tidak mempedulikannya dan kembali berkata, "Ah, kalau saja mereka dari Black Order sialan itu menghabisi Alan ketika ia diusir, karena tidak ada hal yang kusuka dari anak itu. Anak yang ceroboh dan tidak berguna. Jadi, Ruffel, kamu tidak boleh kalah dari anak itu. Dan kamu harus menjadi Holy Emperor selanjutnya demi putra mahkota. Dan dengan begitu, putra mahkota akan kembali melihatku."
Ruffle yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Ibunya meminta agar mereka pergi ke perbatasan Aslan dan melihat-lihat di sekeliling sana, dan juga aku harus bertemu dengan utusan Aslan. Sin memperlihatkan dua pedang yang saling berbenturan. Ternyata itu adalah Charlotte dan Oscar yang sedang melakukan duel dengan cukup intens. Oscar memuji Charlotte karena ia yang bisa bertahan dengan cukup baik. Jadi apakah kau mendapatkan pencerahan sebelumnya? Bahkan aku dan Yang Mulia tidak bisa berkembang sebanyak ini ketika kami berusia, sama sepertimu. Jadi apakah kau mau menjadi penerus dari Golden Cross? Namun Charlotte langsung menolak tawarannya, karena ia tidak memiliki niatan untuk mengabdi kepada Holy Emperor. Mendengarnya, Oscar menjadi kesal, karena ia menganggap bahwa apa yang dikatakan Charlotte adalah hal yang kurang ajar. Oscar menegaskan bahwa Charlotte sekarang sudah menjadi bagian dari Golden Cross, jadi ia harus rela mati demi Yang Mulia. Namun, Charlotte berkata bahwa ia sudah tahu, dan juga sudah berusaha untuk mengikuti semua perintah yang diberikannya kepadaku. Tapi ia tidak mau melakukan itu lagi, karena aku tahu kalau aku tidak harus melakukan hal itu dan cuma satu orang yang bisa memberikanku perintah. Dan orang itu adalah Ellen Alphals, karena ia adalah masterku satu-satunya. Mendengarnya, Oscar mengatakan, jadi kau tidak mau memberikan pengabdianmu kepada Holy Emperor, tapi kau masih mau menjadi anggota dari pasukan Golden Cross. Charlotte membenarkannya. Karena dengan menjadi anggota pasukan Golden Cross, ia bisa membantu Pangeran Ketujuh dengan lebih banyak. Oscar yang mendengarnya menganggap bahwa itu hanyalah omong kosong karena mereka dilatih agar mengabdikan hidupnya kepada Holy Emperor. Charlotte membalas, jadi kalau memang mereka hanya mengabdi kepada Holy Emperor, ia akan membuat Alan menjadi Holy Emperor. Dengan begitu, aku tetap bisa mengabdi kepadanya. Oscar terkejut dengan perkataan Charlotte dan bertanya apakah Charlotte mengetahui apa yang baru saja ia katakan. Dasar konyol, apa kau benar-benar berpikir kalau hal yang baru saja kau katakan akan terjadi dan dengan perilakumu, kau tidak bisa menjadi anggota pasukan Golden Cross? Charlotte yang mendengarnya. Ia ingin menjelaskan bahwa ia masih ingin untuk menjadi anggota pasukan Golden Cross. Namun tiba-tiba saja, Oscar melemparkan sebuah kotak kepadanya dan menyuruhnya untuk mengambilnya. Oscar mengatakan bahwa, mulai sekarang, Charlotte, Harris telah dikeluarkan dari Golden Cross, dan sekarang aku mengutusmu ke pasukan ke-6 dari kerajaan Holy Empire yang telah dilupakan. Pasukan yang dulunya dipimpin oleh keluarga Harrise, dan nama pasukan itu adalah White Cross. Terlihat kotak itu yang berisi pedang dari keluarga Harris. Charlotte, yang sedang memegang pedang, itu merasa aneh, karena pedang itu yang sangat berkilau. Oscar pun menjelaskan bahwa itu adalah pedang yang dulunya pernah dipakai oleh keluarga Harrise. Dan dulu aku berniat untuk memakai pedang itu sebagai pajangan kalau pemiliknya tidak pernah muncul. Dan sekarang, lakukanlah yang terbaik dengan menggunakan pedang itu. Pastikan untuk selalu melindungi orang yang kau layani. Kalau memang itu adalah alasanmu untuk tetap hidup sampai sekarang. Sin pun berpindah ke beberapa hari. Setelahnya terlihat gerbang yang terbuka, dan dari baliknya terlihat orang-orang yang berjalan memasuki gerbang itu. Ternyata mereka adalah utusan dari kerajaan Aslan yang baru saja tiba. Utusan Aslan itu benar-benar kagum dengan lingkungan sekitarnya yang benar-benar berbeda dengan lingkungannya yang ada di Aslan. Namun di sini, banyak sekali tanaman yang indah dan angin segar yang berhembus kemana-mana. Tanah ini pasti diberkati. Namun sayangnya, untuk sekarang tidak ada gunanya menginginkan tanah ini, karena sangat merepotkan jika harus berurusan dengan pasukan Heavenly. Seseorang pun menghampirinya sembari menyapanya. Ternyata orang itu adalah Ruffle yang datang untuk menyambut utusan Aslan. Sembari tersenyum, Ruffle menyambutnya dengan berkata, "Selamat datang, Duta. Besar Aslan, kamu pasti kesulitan dalam perjalanan panjang untuk datang jauh-jauh ke sini." Utusan itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Duta Besar Aslan yang bernama Haima, dan sebuah kehormatan bertemu dengan Anda yang mulia, Pangeran Ketiga. Ruffle, yang mendengar bahwa Hima mengetahui bahwa ia adalah Pangeran Ketiga. Ia pun bertanya, apakah Hima mengenalinya? Hima membenarkan bahwa ia sudah banyak mendengar tentangnya. Ruffle yang mendengarnya mencoba tetap menahan senyumnya dengan sedikit gugup. Haima kembali mengatakan bahwa ia sudah tahu bahwa Pangeran Ruffle telah menunggu di sini sampai kami datang. Lalu Sin memperlihatkan selembaran yang berisi jamuan ucapan selamat datang untuk Duta Besar Aslan. Alan yang melihatnya cukup terkejut karena akan diadakan perjamuan. Charlotte pun memberitahu Alan bahwa mengadakan perjamuan ketika menerima duta besar negara lain sudah menjadi kebiasaan. Alan membalas bahwa ia sudah tahu dengan hal itu, namun bukankah Aslan adalah negara musuh dan bahkan mereka memasang pengumumannya yang berarti mereka ingin anak-anak bangsawan menghadirinya.
Charlotte menyimpulkan dilihat dari skalanya ini. Sudah direncanakan untuk acara yang besar. Alan mengira bahwa mereka ingin pamer. Karena bagaimanapun tingkat pendidikan melambangkan kekuatan bangsa. Dan mereka mencoba memamerkan segala yang ada. Charlotte pun bertanya, apakah Alan akan menghadiri perjamuannya? Alan merasa tidak tertarik dengan acara perjamuan itu. Jadi dia tidak mau menghadirinya. Ia balik bertanya apakah Charlotte akan menghadirinya. Namun tiba-tiba saja, ada seseorang dari belakang yang meneriakinya. Alan menoleh dan bertanya, ada apa ini? Namun, orang-orang itu tidak menjawabnya dan balik bertanya kepada Alan siapa dirinya, karena mereka tidak pernah melihatnya sebelumnya. Charlotte pun berbisik ke Alan dan memberitahunya bahwa mereka adalah anak-anak dari Duke dan Marquis. Alan yang mendengarnya menjadi malas untuk berurusan dengan mereka. Namun orang-orang itu berkata bahwa kelihatannya kalian berdua cukup dekat terlihat dari bagaimana kalian saling berbisik. Temannya mengira bahwa mereka berdua berasal dari pedesaan dengan nada yang mengejek. Orang lain berkata bahwa mereka datang kemari karena melihatmu tidak datang ke kelas. Orang lain mengatakan apakah kau pikir ia adalah seorang pangeran dengan sikapnya yang seperti ini? Alan menenangkan Charlotte agar tidak membalas perilaku mereka. Namun orang itu kembali memprovokasi dengan berteriak dan menegaskan situasinya. Alan pun menghela napas dan berkata, kenapa selalu ada seseorang yang memiliki sikap seperti itu? Setiap kali aku pergi kemanapun, namun karena orang itu semakin kesal dengan perilaku mereka berdua yang membuatnya langsung menerjang ke arah Alan. Alan sudah tidak habis pikir dengan sikap mereka, terlebih lagi berpikir, mereka akan memimpin keluarga mereka di masa depan. Aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi dengan masa depan dari kerajaan Holy Empire. Charlotte yang melihat salah satu dari mereka ingin memukul Alan, ia langsung menahannya dan memukulnya balik hingga terbang tak terbatas dan melampauinya. Temannya terkejut dengan apa yang baru saja terjadi kepada temannya. Alan bertanya kepada mereka apakah mereka sudah mendengar tentang rumor akhir-akhir ini. Mereka bertanya, memangnya rumor apa itu? Sembari menjentikan jarinya, Alan berkata di Humite ada rumor bahwa para peri membawa pergi anak-anak yang nakal. Ujarnya sembari memunculkan para Blue Devils miliknya. Orang-orang itu pun langsung panik melihat ada Red Devils di depannya. Namun Alan menyadarkannya dengan menyuruh Blue Devils memukulnya sembari berkata, apa kau bilang Red Devils? Apa kau tidak melihat mereka berwarna biru? Alan meminta agar para Blue Devils menyerahkan orang-orang itu kepada para penjaga dan dia akan menangani mereka. Charlotte yang melihat tindakan Alan, ia mengingatkannya tentang janji yang ia buat dengan pangeran ketiga. Alan menjawab, ya, aku hanya perlu memastikan tindakanku tidak ketahuan olehnya. Alan berpikir, apa yang akan ia lakukan dengan mereka? Karena jika ia membiarkan Dian mengurus mereka, maka kemungkinan besar tindakanku akan ketahuan. Bagaimana jika kita ikat mereka di alun-alun dengan menelanjanginya dan membiarkannya sepanjang hari? Para Blue Devils pun mulai melaksanakan perintah dari Alan. Alan menganggap bahwa idenya itu cukup bagus untuk kelas pendidikan moral kan. Dengan malas, Charlotte membenarkan bahwa itu sempurna. Namun karena Alan sudah lapar, ia mengajak Charlotte untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Mereka pun akhirnya pergi untuk mencari makan, dan setelahnya, scene pun berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Terlihat, Ruffel, dengan wajah kesalnya bertanya kepada Alan. Dengan berteriak apakah yang terjadi di alun-alun adalah perbuatannya, namun Alan memintanya agar lebih tenang, karena mereka sedang di perpustakaan. Ia pun berujar di dalam hati, sepertinya percuma aku mencoba menyembunyikan namaku. Alan membenarkan bahwa itu adalah perbuatannya. Tapi tenanglah terlebih dahulu. Dan alasanku melakukannya. Karena mereka duluanlah yang mengajakku berkelahi. Dan aku hanya membela diri. Mendengarnya Ruffel semakin marah karena Alan melakukan hal segila itu hanya karena mereka menantangmu berkelahi. Apa kau tahu betapa marahnya duta besar melihat hal itu? Jadi sekarang, bagaimana kau mengharapkan kami memperbaiki hubungan ini? Alan berujar di dalam hati. Apakah semua keributan ini hanya karena aku memamerkan mereka dengan telanjang? Di alun-alun, ayolah yang benar saja. Ruffel memberitahukannya, bagaimana jika mereka meminta seorang necromancer untuk digantung di alun-alun untuk menggantikan posisi orang yang telah kau hukum? Alan pun terkejut dengan perkataan Ruffel. Ruffel dengan menangis lemas berkata, memangnya siapa lagi yang bisa melakukan hal itu? Jika bukan dirimu. Scene pun berpindah ke depan alun-alun. Terlihat ada kepala yang sudah dipajang di atas alun. Alan tidak menyangka
bahwa ada orang yang melakukan hal segila ini, ujarnya dengan rasa jijik melihatnya. Dian yang menghampiri Alan bertanya, apakah ia datang ke sana sendirian? Alan mengiyakannya, karena ia baru saja mengantarkan Charlotte ke kelasnya. Jadi sekarang, katakan kepadaku, apa yang terjadi sebenarnya? Dan apakah yang melakukan ini adalah keluarga kerajaan? Dian tidak membenarkan perkataan Alan, karena tidak mungkin keluarga kerajaan melakukan hal ini. Saat Duta Besar Aslan datang ke sini karena hal itu sama aja mengajak untuk berperang. Dan para penjaga sudah memeriksanya. Namun, tidak ada satupun saksi mata. Dian curiga, ini adalah perbuatan Alan. Ia bertanya, apakah ini perbuatan Alan? Alan dengan rasa pusing berkata, sebenarnya apa yang kalian semua pikirkan tentangku? Namun, Alan berpikir, mungkinkah Aslan yang melakukan ini agar menciptakan alasan untuk berperang? Dian bertanya, kalau begitu, bukankah berarti Aslan ingin memicu perang? Alan mengiyakannya. Namun, apa yang kudengar dari kakakku Duta Besar, Aslan benar-benar marah dan tidak seperti sedang berpura-pura. Ini menjadi lebih tidak masuk akal jika menciptakan gangguan internal, padahal ancaman terjadinya. Perang sudah di depan mata. Tunggu jika bukan anggota keluarga kerajaan, ataupun dari pihak Aslan, maka apakah ada pihak lainnya? Namun tiba-tiba saja muncul energi berwarna hitam yang melewati mereka. Alan terkejut dengan hal itu, karena dari aura itu tercium bau busuk yang tidak seperti yang biasanya, dan ini terasa seperti bau kematian yang sesungguhnya. Makhluk itu yang melihat Alan dari balik kaca memuji Alan, karena bisa menyadari kehadirannya. Dian, yang tidak bisa melihat makhluk itu bertanya ke Alan, yang bertingkah aneh, apakah ia baik-baik saja? Namun Alan hanya terdiam. Makhluk itu masih tidak percaya karena Alan bisa melihatnya dan ia mengira bahwa Alan adalah malaikat. Alan pun menjawab bahwa to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.